Tapi gila, ternyata kacanya gak kenapa-napa, kena batu. Cuma 1% orang di dunia yang bisa pecahin telur dengan sempurna. karena setiap gue pecahin telur pasti ada cangkangnya. Dan hari ini gue bakal pakai 3 alat buat buka telur. Mulai barang pertama. Caranya kita taruh alatnya di atas telur, Abis itu kita tarik ujungnya dan langsung lepasin. dan pas dibuka, cangkang telurnya langsung kebuka sempurna. Lanjut barang kedua. Kita tinggal masukin telur ke bulutannya, dan kita langsung tekan alatnya kayak gini. Jadi alat kedua berhasil meskipun kuningnya pecah. Lanjut barang ketiga. Kita taruh telurnya ke bagian kuningnya, dan langsung aja kita tekan. Dan ternyata telurnya jadi hancur. Butuh berapa nama followers yang gak bisa nyebrangin kolam? Ayo kita tes. 4 followers. Gak bisa dong, karena nama 4 followers gak bisa. Gue bakal lanjut tulisan nama followers gue di kotak makan ini. Dia baru follow, langsung aja gue tulis. Sekarang dia jadi bagian dari kapal gue. Jadi gue lanjut tulisan lagi. Sekarang nulisin namanya udah jadi, langsung aja kita tempel. Gue yakin sih kali ini gue bakal bisa nyebrang, karena dukungan dari kalian bikin gue selalu semangat buat bikin konten. Jadi kapal ini gue bikin buat kalian. Kapal udah jadi, langsung aja kita tes. Ini momen penentuan. Apakah nama followers gue bisa bikin gue nyebrang? Beneran bisa dong. Tapi kalian harus follow biar kapal gue bisa makin gede lagi. Katanya kita bisa goreng kertas terus dimakan. Udah banyak banget yang coba dan berhasil. Langkah pertama gue cari rebung. Terus pas sudah kekumpul, langsung aja kita buka lapisan terluarnya. Dan abis itu, Sekarang kita rebus. dan rebusnya harus pakai air alkali. Setelah beberapa lama, kita keluarin rebungnya. Sekarang kita tinggal blender. Dan kita blender sampai halus. Air bambunya udah halus. Sekarang kita tuang ke wadah isi air, dan tinggal cetak pakai cetakan kertas. Abis itu jemur di matahari, dan kertasnya pun jadi. Langsung aja kita goreng. Dan ini momen yang paling penting. Apakah rasanya enak? Langsung kita cobain. Dan rasanya, jujur ini rada aneh sih. Apakah kita bisa bikin kertas dari nanas? Udah ada yang coba dan berhasil. Langsung aja kita coba. Pertama kita potong nanasnya jadi bagian kecil-kecil. Abis itu kita rendam pakai air biar bagian nanasnya jadi lunak. Akhirnya kita masukin ke blender, dan nanasnya bakal mulai kita halusin. Abis itu kita masukin wadah. Cairan kertasnya udah jadi, sekarang kita langsung cetak. Jadi langsung aja gue cetak. Dan ini kertas yang masih basahnya. Sekarang kita jemur di matahari. Besokannya kertasnya udah kering, dan langsung aja gue buka. Tapi kok hasilnya jadi bolong-bolong gini ya? Apakah kita bisa bikin gula dari tanamannya langsung? Udah banyak banget yang coba dan berhasil. Langsung aja kita tes. Pertama, kita potong dulu bagian telur tebunya, dan dalamnya jadi kayak gini. Lucu banget kok Cimori ada quotes-nya sekarang. I love you so much. Gemes banget sih Cimori. Terus anaknya pakai banget lagi. Bagian dalamnya udah gue potong kecil-kecil. Abis itu tinggal kita blender. Tebunya udah ke blender, sekarang kita saring. Jadi gue mulai saring, dan airnya kita ambil. Sekarang kita rebus gulanya. Jadi gue mulai rebus. Sambil nunggu gue mau minum susu Cimori lagi. Karena gue susah banget nyatain cinta. Cimori ini cocok banget sih buat bantu gue nyatain sayangnya gue. Gimana gue gak makin meleleh sama Cimori? Cimori ini package ada 25 quotes berbeda. Kayak yang ini, apa yang dilakuin sapi kalau pacaran? Bertamu. Lucu banget. Kalau ini, sapi kalau ketawa bunyinya seperti apa? Wah, Ya ampun, Cimori bisa aja ya. kocak-kocak banget ya ini motivationnya. Jadi bisa sharing sama keluarga atau pacar kalian. Kalian juga bisa cari Cimori Motivation yang ada quotesnya di minimarket terdekat. Cairan udah berubah jadi warna coklat. Sekarang kita tinggal angkat. Abis itu tinggal taruh di cetakan deh. Terus habis sudah kering, kita bisa langsung tumbuk, dan jadi deh gula bubuk kayak gini. Katanya kita bisa bikin kertas pakai rumput. Udah banyak yang coba dan berhasil. Pertama kita kumpulin rumputnya. Jadi gue kumpulin banyak rumput, dan akhirnya rumputnya udah cukup. Sekarang kita gunting rumputnya. Jadi gue gunting rumputnya kecil-kecil. Abis itu kita rebus. Jadi gue mulai rebus, dan abis itu tambahin soda api. Terus langsung kita aduk-aduk sampai rumputnya jadi layu kayak gini. Abis itu kita angkat. Sekarang kita blender. Setelah beberapa lama, kita tuang rumput halusnya di wadah isi air. Terus diaduk deh. Bahannya udah jadi, sekarang kita cetak. Step terakhir kita keringin. Gue langsung keringin di bawah matahari, dan setelah udah kering, gue langsung buka kertasnya dari cetakan. Dan ini harus pelan-pelan banget sih. Dan kertasnya pun jadi. Bahkan bisa ditulis juga. Apakah mungkin kita ketemu jarum di tumpukan jerami? Gue bakal challenge Edwin, dan dia cuma punya waktu 1 menit sampai HP-nya nggak kena air. Dan waktunya dimulai sekarang. Jadi Edwin mulai cari jarumnya, dan airnya juga mulai turun. Seharusnya ini gampang sih. Dan dia mulai cari jarumnya dari tengah-tengah. Jujur gue yakin sih jarumnya nggak mungkin segampang itu ketemunya. Tapi dia tetap berusaha terus. Udah 30 detik, sisa 30 detik lagi. Ini akhirnya makin dekat sama HP-nya sih. Dan sekarang Edwin ganti strateginya. Dia cari dari kiri ke kanan. 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ketemu. Dan HP-nya nggak jadi kena air. Karena gue udah berhasil, lo jangan lupa follow. Apakah kita bisa warnain sepatu pakai kopi? Banyak banget yang udah bikin dan berhasil. Gue cari tahu, gue udah beli banyak kopi, dan gue bakal tuang. Step kedua, tambahin air panas. Abis tambahin air panas, gue bakal tambahin air biasa. Sekarang kita aduk. Dan gue adukin semua kopinya sampai kecampur rata. Kopinya udah jadi, sekarang masukin sepatunya. Dan kita tinggal tunggu beberapa lama. Ini udah 2 jam. Sekarang kita coba keringin. Jadi gue keringin semua bagian sepatunya. Dan hasilnya jadi keren banget dong.
Apakah barista tahu nama-nama anomali? Mulai dari yang paling gampang, Tung 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 sahur. apakah baristanya bisa tulis namanya? Dan ternyata nama anomali pertamanya salah. Jadi dia nggak dapet tip 50.000. Tapi tip ini bakal terus naik karena nama anomalinya bakal makin susah. Tralalero tralala. Apakah baristanya bisa tulis namanya? Dan ternyata benar. Makanya dia dapet tip 100.000. Lanjut yang ketiga, Ballerina cappuccino. apakah baristanya benar? Panggilannya sih benar, tapi tulisannya kurang C guys. Lanjut anomali yang terakhir, Udin din 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 dun, madin din dun. apakah baristanya bakal benar? Dan ternyata salah dong. Katanya kalau kita ambil tanah terus diwarnain kayak gini, hasilnya bisa dijual miliaran. Sebelumnya gue udah bikin pakai tanah biasa dan gagal. Makanya kali ini gue bakal pakai tanah pasir yang lebih halus kayak gini. Gue mulai saring tanahnya. Maaf ya guys, gue nggak puasa. Abis itu tambahin airnya. Terus kita tinggal bentuk bulat. Abis udah bulat, Sekarang kita keringin di matahari. jadi gue langsung jemur di matahari. Dan kebesokannya bolanya jadi keras gini dong. Dan hal yang paling penting adalah bikin bolanya mengkilap. Jadi gue mulai asah bolanya. Dan ini udah 2 jam gak mengkilap-mengkilap. Karena gue capek, kita makan dulu deh. Potong buahnya dulu. Habis itu tambahin nata de coco. Tambahin cimori yogurt stick. Abis itu tambahin buah sama es biar makin enak. Sop buah cimorinya udah jadi, langsung aja kita makan. Enak banget sih, seger lagi. Ini cocok banget sih buat dijadiin takjil. Cimori yogurt stick cocok banget buat jadi sop buah. Rasanya beneran seger banget. Suapan terakhir. Sop buah cimorinya udah habis, langsung aja kita lanjut. Jadi gue terus asah bolanya dan tambahin pewarna. Dan hasilnya jadi kayak gini. Ini semprotan anti air. Yang katanya bisa bikin baju jadi tahan air. Dan hari ini gue bakal ngelakuin 3 tes buat uji kebenarannya. Mulai tes pertama, tes air jatuh. Jadi gue mulai kena airnya. Dan ternyata bajunya masih kering dong. Lanjut tes kedua, pakai air lumpur. Ini bakal kotor banget sih. Tapi langsung aja gue tes dan ini sih nempel semua ya. Tapi pas diairin ternyata bajunya tetap aman. Meskipun muka sama celana gue gak selamat. Lanjut tes ketiga, tes ketakutan emak-emak. Tapi sebelum lanjut, karena tadi muka gue kena lumpur, gue mau cuci muka dulu deh. Gue pakai cleanser pencerah yang udah jadi satu sama serum. Garnier serum cleanser ini punya dual action, deep cleanses dan instant brightening. Bisa bersihin wajah hingga pori terdalam dan langsung nampak cerah dalam 1 kali cuci muka. Nah, kelihatan auto cerah kan? Satu tip cleanser ini udah setara sama 1 botol serum. Harganya juga cuma 30.000. Kalian juga harus cobain sih Garnier serum cleanser. Oke, tes ketiga, ketakutan mama. Ada minyak, kopi, kecap, sama saus, kita jadiin satu. Dan langsung aja kita tes. Ini sih di awal cairannya jatuh ya, dan langsung gue airin. Tapi ternyata bajunya tetap kotor dong. Katanya spray ini bisa hilangin semua noda di kaos putih. Hari ini gue mau ngelakuin 3 tes buat uji kebenaran. Tes pertama, pakai coklat. Ini baju gue udah kena full coklat, kira-kira bisa hilang gak ya? Ngomong-ngomong tentang coklat, gue suka banget sarapan rosso yang bikinnya gampang banget. Roti doang, terus tinggal oles cimori oat milk yang rasa coklat ini, dan bisa langsung dimakan. Enak banget, creamy dan teksturnya lembut banget. Karena dipanggang ada sensasi panas dingin yang unik banget. Selain coklat, kalian bisa bikin roti isi susu pakai cimori oat milk rasa ini. Kalian juga harus cobain rosso sih, gampang bikinnya, enak rasanya. Apakah spraynya bisa hilangin coklat? Dan ternyata bisa dong. Lanjut tes kedua, pakai semangka. Langsung aja semangka ya gue taruh ke badan. Ini baju gue udah kotor merah gini, apakah spraynya bisa hilangin kotorannya? Dan ternyata warnanya lumayan pudar tapi nggak bisa hilangin nodanya. Lanjut tes terakhir, pakai kopi. Kopinya udah dituangin, sekarang kita bakal coba bersihin pakai spraynya. Apakah spray ini bisa bersihin baju gue dari kopi? Dan setelah berkali-kali semprot, dan ternyata juga bisa bersih lagi. Ini uang terkuat yang ada di dunia. Karena katanya bakalan bisa dihancurin. Dan gue bakal ngelakuin 4 tes buat uji kebenarannya. Mulai tes pertama, gue udah dari tengah-tengah laut, langsung aja kita taruh ke air. Jadi gue mulai taruh, apakah uangnya bisa tetap tahan? Dan ternyata masih bisa tahan dong. Lanjut tes kedua, pakai mesin cuci jumbo ini. Langsung aja gue masukin uangnya, apakah uangnya bisa tahan? Jujur gue gak yakin sih, tapi ternyata masih bisa. Gila banget sih. Tes ketiga, robek pakai tangan. Gue mulai robekin pakai semua tenaga gue, dan ternyata gak bisa juga dong meskipun gue udah tarik sekencang ini. Gila sih, ini uang kuat banget. Lanjut tes keempat. Tes tarik pakai mobil. Jadi gue mulai ikat. Wah, apaan tuh? Tiba-tiba muncul awan hitam. Terus ada dokter Dur yang datang ke Surabaya, dan dia bikin Sura sama bayinya jadi monster hidup. Gawat banget. Wah, kita harus cari pahlawan buat kalahin dokter Dur nih guys. Kita nggak boleh diem aja. Kalian juga bisa bantu selamatin Surabaya loh guys. Caranya tolong banget sekarang kalian tag akunnya Lovekun Indonesia ya guys. Prank pacar ikutin tren viral. Ayo kita tes. Tangan. Kayak gini. Katanya nggak bakal ada cewek yang bisa pegang ini selama 5 detik. Mau coba nggak? Coba. Mau. Oke. Gue dapat apa? 1 juta. 1 juta. Tapi yang lurus, jangan ditekuk. 5 detik bisa? Bisa. 1 juta ya? 1 juta. Ayo, bentar. Tapi harus pakai ini, Ya? Sama lah. 5 detik ya. Hitung. 1, 2, 3.
Pel 30.000 versus pel 500.000. Langsung aja kita tes. Pertama, tes serap air. Pel yang 30.000 bakal gue rendam semua bagiannya, dan ternyata pelnya bisa nyerap 200 ml air. Sebelum lanjut, gue mau bikin masuknya matcha susu keju yang viral. Tapi sebelum bikin, Gue mau cobain varian baru Cimory Oat Milk rasa matcha. rasanya enak, creamy, dan matchanya pas juga. Cara bikinnya, masukin 1 sendok cream cheese, tuang Cimory UHT Milk, dikocok-kocok, tambahin es batu, Terakhir tambahin Cimory Oat Milk matcha. kocok lagi terakhir. Gila, ini enak banget sih. Creamy dan matchanya enak banget. Cara bikinnya unik dan beda. Apalagi kalau pakai pouch ini bisa dibawa kemana-mana. Kalian juga harus cobain sih. Lanjut pel 500.000. Setelah dibasahin, ternyata pel yang ini bisa nyerap 250 ml air. Lanjut tes kedua, tes noda. Jadi gue mulai ngepel berkali-kali dan press juga.